bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mensupport, menyimak video saya sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman semua untuk tetap terus berkarya, semangat, kita belajar bersama. Oke, kali ini saya mau cek untuk bahan bonsai kimeng ya. Kembali lagi, ini tahap kedua. Dulu pertama kali ini budidaya dari turun cangkok, saya tanam polybag tanpa saya program akar, saya masukkan ke dinding ground ini. Kemudian setelah pertumbuhannya subur, saya lakukan untuk cangkok bawah. Di video sebelumnya sudah saya berbagi untuk teman-teman untuk program ulang. Ini cara aman ya untuk kita belajar membuat bahan bonsai kimeng dari nol. Ini paling aman ya. Saya cangkok di bawah, kemudian saya timbun pakai kokopit atau sama pasir, kemudian udah mengeluarkan akar ya. Kita cek ini akarnya, nanti saya akan mau melakukan tahap kedua program akar untuk seleksi akar-akar yang tidak saya pakai. Ini dari sebelah sini, kita coba cek dari sebelah sana ya. Ini dulu pas proses pencangkokan bawah ada di videonya, nanti bisa dilihat untuk teman-teman, di bawah deskripsi saya ada untuk teknik cangkok bawahnya. Kita lihat dari sebelah sana ya, sebelum kita melakukan pembongkaran dan seleksi akar. Oke, ini dari sebelah sini ya. Tentunya untuk program seperti ini tidak semuanya tepat ya. Seperti ini tidak ada akar, cuman sedikit akar, ada 1-2. kita lihat dulu, nanti kita coba lihat untuk akar mana yang kita mau pakai menurut proporsi cabang di atas ya. Oke, kita lakukan pembongkaran dulu sebelum melakukan seleksi akar. Kita lihat akar-akar mana saja nanti yang kita mau pakai yang bagus. Kayaknya tampak depannya dari sana, tapi nanti endingnya kita belum tahu karena ini baru proses tahap kedua untuk program akar bahan bonsai kimeng. Oke, udah saya lakukan pembongkaran. Ini plastik tataannya bawah ya, masih kelihatan. Untuk melakukan proses seperti ini, usahakan yang besar jangan dikurangi dulu ya. Kita mengurangi untuk akar-akar yang kecil dulu, biar kita nanti enak untuk melakukan akar dominan mana yang kita mau pakai. Nah, kita bersihkan yang terutama yang kecil-kecil dulu. Jelas untuk kita memilihnya otomatis kita cari yang sejajar kalau bisa ya, biar nanti akan lebih enak untuk akar itu kita lihat. Nah, sebenarnya untuk kategori program kita bebas ya, kita mau bikin bagaimana bagusnya, kita individu sendiri-sendiri ya, tinggal kita pengembangan. Intinya kalau kita membuat bahan bonsai tentunya tidak bisa instan ya, kita harus melalui banyak proses, karena untuk mencapai hasil maksimal kita harus banyak belajar dari teman-teman, entah itu senior atau orang baru. Saya banyak juga belajar dari teman-teman yang baru juga, yang masih pemula. Saya juga pemula, tapi kita belajar tidak harus fokus ke satu teman ya. Kita banyak teman, kita belajar, kita pakai, kita kembangkan untuk kita praktekkan di lahan ground. Oke, saya mau bersihkan dulu yang akar kecil-kecil dulu. Tentunya kalau seperti ini jelas ya, yang paling bawah ini menyimpang, tetap kita buang yang bawah. Oke, untuk yang serabut sudah banyak yang saya buangi, terus akar-akar yang agak besar yang nanti endingnya ke belakang tidak saya pakai sudah mulai saya potong ya. Nah, ini kita tinggal, saya mau merapikan untuk pembuangan akar ini untuk mepet ya. Saya menggunakan pahat yang cekung
untuk merapikan. Bisa kita bersihkan ya sampai bersih, bekas potongan yang akar dominan yang kita tidak pakai nyampe mepet sama batang as pada batang ini. Untuk langkah nanti setelah ini mungkin kita bisa rapikan pakai karter, dan kita harus kontrol terus untuk perkembangan ini, jangan sampai ada akar serabut yang tumbuh lagi, karena akar serabut nanti kalau tumbuh untuk pendominan akar ini agar cepat besar nanti terganggu oleh akar serabut. Kalau ada akar serabut yang tumbuh langsung kita buang saja. Makanya kita selalu kontrol agar apa yang kita inginkan untuk pembesaran akar bisa maksimal ya. Oke, untuk tahap langkah berikutnya usahakan serapi mungkin. Saya sendiri biasa memakai karter, saya bersihkan. Hati-hati untuk teman-teman membersihkan pakai karter, jangan nyampe putus akar yang kita mau pakai, kita mau gunakan. Biasa ya, saya kalau membersihkan seperti ini kayaknya perlu air. Ini saya siram biar alat kita tidak mudah rusak ya, baik pahat ataupun alat-alat kita yang kita gunakan untuk mengerjakan. Sementara ini saya kasih akar agak banyak dulu, biar nanti untuk asupan nutrisi ke atasnya biar maksimal. Mungkin ini nanti ada 1-2 yang saya kurangi. Itu alasan saya kenapa saya kasih akar banyak, biar nanti kita kelihatan ya. Kalau kita sisakan akar banyak, nanti mungkin akar yang dominan besar pasti mengikuti jalur nutrisi yang ke atas untuk ngasih stang 1-2 back ataupun terusan ke atas. Tapi kita belum tahu nanti bagaimana, kita tunggu proses mengikuti alam. Nanti tetap ada pengurangan akar. Kalau kita mengikuti alam ini bagaimana, pasti akan lebih maksimal untuk bahan program akar seperti ini. Seperti yang sudah sebelumnya saya juga begitu. Untuk di lahan ground banyak praktek juga ya, ada yang langsung saya sisakan akar yang endingnya nanti saya mau pakai berapa saya sisakan, ada yang saya kasih banyak, nanti seleksi di belakangnya terakhir. Untuk teman-teman monggo saya sharing ya, berbagi dari teman-teman senior saya terapkan di lahan. Saya coba dengan berbagai cara untuk program. Untuk teman-teman monggo kita perlu praktek ya untuk di lahan langsung. Oke teman-teman, untuk yang terakhir kita lakukan penyikatan ya, yang bersih batangnya nyampe atas. Kemudian nanti paling untuk penimbunan saya lakukan untuk sekian ya, diperlihatkan akarnya biar cepat pembesarannya, karena akar terkena angin akan cepat ya untuk pembesaran akar. Oke, selesai ya teman-teman. Nah, saya timbun seperti tadi saya bilang, timbunnya sekian biar terkena angin untuk akarnya, biar cepat pembesarannya. Kita lihat memutar. Dan satu lagi ya untuk teman-teman ya, tadi kan kita proses awal kita cangkok sini, otomatis batang bawahnya perlu dibuang. Kapan untuk pembuangannya? Sementara ini tidak saya buang dulu, saya tidak potong dulu as ke bawahnya, karena masih ngasih nutrisi ke atas untuk daripada batang utama ini. Seandainya akar-akar ini sudah besar dominan, kita bayangkan jumlah akar yang kita sisakan bila kita potong, kita kumpulkan sudah sebesar batang utama, batang bawah, as bawah berani kita potong. Nah, untuk tutorial cara bagaimana kita memotong batang utama yang ke bawah, ada di bawah deskripsi, nanti bisa disimak untuk teman-teman videonya. Untuk linknya saya lampirkan di bawah deskripsi. Ini sementara tidak saya buang karena masih ngasih untuk asupan nutrisi ke atas, membantu daripada akar-akar yang masih kita sisakan.
Nah, di sini akarnya tentunya tidak semuanya sempurna ya, untuk kita tetap pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ini ada akar kecil, saya coba saya pakai, nanti sudah saya timbun, nanti kita lihat untuk pembesaran akarnya ini bagaimana. Kalau dia mau berkembang, mungkin ada penggangguan akar di sini sama sini, ini mau mengangkat untuk dominan cari nutrisi. Yang seperti ini saya perlihatkan ya untuk teman-teman ya. Contohnya ada yang sekarang sudah ada di lahan, ada di sebelah sana itu. Nah, di situ sebelah ember itu ada. Kita coba lihat yang proses seperti ini, tidak lakukan pecah batang, murni batang tunggal, prosesnya seperti ini. Nah, ini contohnya untuk teman-teman. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan ini tadi menginspirasi untuk teman-teman semua. Terus berkarya, semangat, apapun program akar kita tetap selalu mencoba di lahan ground kita, karena kita tidak tahu tanpa ada praktek di lahan kita ya, entah itu lahan sempit ataupun luas, kita tetap targetnya kita belajar. Kalaupun lahannya sempit, tentunya kita membuat bahan yang mame atau small ataupun medium mampu ya. Oke, dari kami channel Bonsai Gembong kita cukupkan dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.